Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam ajmain, amma badu. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih pada malam ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, kerabat, serta kita sebagai umatnya pada akhir zaman ini. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan sholat sunnah taraweh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk sholat sunnah taraweh pada malam hari ini yang akan bertindak sebagai imam dan khatib adalah Al-Mukarram Bapak Ustadz Thohir Rosani. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita dan semua umat muslimin muslimat telah melaksanakan ibadah saum Ramadan yang kurang lebih sudah 2/3 hari. Tinggal 1/3 hari lagi, insya Allah kita mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran segala-galanya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah tahun ini. Dan syukur alhamdulillah kita pada hari ini pula masih dapat menikmati ibadah saum Ramadan dan masih dapat juga melaksanakan amalan-amalan ibadah bulan Ramadan. Itu merupakan salah satu nikmat Allah diberikan kepada kita karena kita melaksanakan banyak kegiatan amalan Ramadan dengan landasan iman dan keikhlasan. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini sebentar sebelum kita melaksanakan sholat sunat tarawih, beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan berupa takziah barangkali dalam rangka tawasyaw bil haq, tawasyaw bisawab. Kita saling sharing mengingatkan atas kebenaran, kesabaran, atas dasar iman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, malam ini saya diberi kesempatan oleh panitia menyampaikan materi terkait dengan indikasi atau ciri-ciri orang yang berhasil di dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan khususnya. Sebelumnya tentunya kita mengkaji diri bahwa kita ini mulai tanggal 1 Ramadan sampai sekarang
telah melaksanakan atau sedang melaksanakan sebuah proses di dalam ibadah bulan Ramadan. Mulai tanggal 1 sampai tanggal akhir 30 atau 29 hari, itu semuanya adalah proses untuk mencapai tujuan yang hakiki. Setiap yang proses itu memerlukan waktu, memerlukan pemikiran yang mendalam, memerlukan kesempatan, memerlukan biaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita manfaatkan proses kita ini dengan fasilitas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih iman, masih hidup, masih mampu melaksanakan ibadah. Karena belum tentu tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah saum. Sebab Allah yang Maha tahu usia kita sampai di mana. Hadirin rahimakumullah, yang namanya proses itu adalah akan dilihat hasilnya. Hasilnya akan dilihat di akhir. Bagaimana output hasil proses kita ini? Bagaimana hasil yang diperoleh? Kita juga merupakan suatu upaya. Kita bekerja, berusaha. Itu merupakan sebuah proses. Dan yang diharapkan nanti hasil. Untung atau rugi gitu. Berhasil atau belum. Nah, jadi saum juga bisa dilihat ciri keberhasilannya itu kita dievaluasi nanti setelah kita selesai ibadah saum 30 hari kurang lebih. Untuk 1 tahun kemudian, tahun depan ketemu lagi saum, proses lagi, hasilnya kumaha ta 1 tahun. Itulah hadirin proses yang kita lakukan pada saat ini. Juga bulan saum ini merupakan bulan proses pelatihan. Kita kan dilatih, pembiasaan, proses pembiasaan. Kita kan dibiasakan diri, membiasakan diri untuk melakukan ibadah yang optimal. Baik itu ibadah sholat wajib antara lain atau juga ibadah-ibadah sholat lainnya. Dan ibadah sosial, kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan pelatihan, pendidikan, dan juga pembiasaan agar kita terbiasa nanti. Ya paling tidak mudah-mudahan kita ada umur 1 tahun kemudian. Kalau kita berpikir kita punya kendaraan motor atau mobil, kita kan dalam waktu-waktu tertentu pasti harus diservis. Mun motor diantepkan terusnya dipakai, ya bermasalah. Akhirnya kan motor itu cepat rusak, kemudian kita menggunakannya juga kurang pas. Nah, barangkali itu ilustrasi bahwa saum kita pun ini merupakan servis perbaikan diri. Sholatnya loyo, nah diservis pada bulan Ramadan ini. Imannya kurang, bulan Ramadan ini diservis, ditingkatkan keimanan dan keyakinan untuk melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin secara gambaran bahwa kita ini benar-benar melakukan sebuah proses pembiasaan, proses pelatihan supaya terlatih, proses pembiasaan supaya terbiasa, proses pendidikan sebagai tarbiyah, pendidikan. Di dalam saum ini kita dididik, dibina, dibendung dari sifat-sifat yang akan menjerumuskan kepada kesesatan agar kita lurus untuk ada di dalam koridor-koridor yang benar. Nah, itu saum proses
yang kita lakukan sampai hari ini kurang lebih 2/3 hari. Hadirin rahimakumullah, esensi dari proses itu adalah perubahan. Yang jadi esensi adalah perubahan baik atau melahirkan sebuah kebaikan. Kita bisa mengukur kebaikan atau hasil saum kita ini disesuaikan dengan tujuan. Di dalam Al-Quran kan ada jelaskan oleh Allah bahwa tujuan saum kita ini pada ayat akhir la'allakum tattaqun. Sudah pada maklum dan pada hafal semua bahwa agar kamu sekalian menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ciri-ciri nanti keberhasilan atau tidak akan dilihat dari ketakwaan, hasilnya itu. Untungnya itu, apakah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah atau belum? Siapa yang ukur? Bukan saya, bukan Pak Ustadz, bukan Pak DKM, tapi kita masing-masing dapat mengukur. Cek bahasa ayeuna barudak introspeksi, mengukur diri, mawas diri, melihat diri. Sebab kita tidak bisa diukur oleh orang. Hanya Allah dan kita sendiri yang tahu berhasil atau tidaknya saum pada tahun ini. Kita melakukan proses ibadah saum bermacam-macam kan. Ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun dan seterusnya. Sesuai dengan usia yang Allah titipkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, itu adalah hasil akan dilihat dan dibaca oleh kita sendiri. Hanya ada indikasi atau ciri-ciri orang yang berhasil melaksanakan ibadah saum. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, kita yang tahu. Ciri-ciri orang yang berhasil ibadah saum itu dapat dilihat dari ketakwaannya. Artinya dapat dilihat ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Indikasi orang-orang yang termasuk kelompok bertakwa kepada Allah atau tidak. Itu saja. Jadi tergantung ciri ketakwaan kepada Allah yang ada pada diri kita. Nah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa salah satu ciri, ini banyak ciri orang-orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa menurut surat Ali Imran ayat 135 dan 100 selanjutnya, bahwa ciri orang-orang yang bertakwa itu yang pertama alladzina yunfikuna fisarra'i wadh-dharra. Satu, orang yang suka berinfak, yunfikuna fisarra'i wadh-dharra, baik itu di saat lapang atau di saat sempit. Tidak melihat sedang banyak uang atau banyak harta atau kurang, yang penting mudawamah, terus berinfak di jalan Allah. Panitia DKM Asidik sudah menyiapkan lahan atau peluang untuk kita mengeluarkan infak untuk membantu fakir miskin, membantu du'afa, membantu anak-anak yatim dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah terkumpul menurut laporan dari panitia. Itu adalah infak. Nah, infak itu mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita dan juga mudah-mudahan jadi terbiasa nanti pada bulan-bulan yang akan datang. Kita berinfak. Luas ataupun sempit tetap kita berinfak. Juga sama di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan seterusnya. Itu salah satu ciri-ciri orang yang beriman, yaitu beriman kepada alam gaib,
kemudian melaksanakan ibadah sholat, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab Allah, dan juga menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah. Itulah ciri orang yang berhasil ibadah saumnya. Itu yang pertama. Karena itu mari kita biasakan, terbiasa, besar atau kecil tergantung. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaid. Yang kedua, orang-orang yang mampu menahan, mengendalikan hawa nafsu kita, terutama hawa nafsu yang negatif, hawa nafsu marah, emosi, marah, jiwa tidak terkendali, ngagugu nafsu ngumbar amarah, tunggul ditubruk, catang dirumpak, cik bahasa sepuh. Jadi tidak melihat benar atau salah. Kalau marah, ya itu akan menjadikan sebuah bahaya, malapetaka. Gara-gara marah, kita akan melahirkan sebuah malapetaka, rugi akhirnya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang saum, maka harus mampu mengendalikan marah, mengendalikan diri dari sifat-sifat pemarah. Itu yang kedua. Jadi kita ada di mana? Ya silakan kita bisa melihat dan mengukur kita masing-masing. Apakah masih keneh ngagugu nafsu, ngumbar amarah, atau kita bisa mengendalikan diri. Nah, di dalam bulan saum kita tidak dibenarkan membiasakan marah. Marah itu harus dicegah. Marah itu tidak batal, tapi akan merugi. Tidak akan bermanfaat dan tidak akan berhasil saum kita kalau kita masih melakukan dan tidak mampu mengendalikan marah. Yang ketiga, wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang mampu jiwanya rendah hati, membiasakan diri memaafkan kesalahan, kekurangan manusia. Karena itu pada bulan Ramadan biasa kita diperintah atau tidak, sudah terbiasa kita terpanggil diri untuk melakukan silaturahim, saling memaafkan lahir dan batin. Maka bila mana orang sudah terbiasa hatinya, terlatih, terdidik, terbina, kita mampu melakukan, mengendalikan marah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, maka itulah salah satu ciri orang-orang yang berhasil saumnya, ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, demikian saja dulu. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada 4 ciri-ciri orang yang berhasil saumnya. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah menurut surat Ali Imran. Pertama, menginfakkan hartanya, baik itu waktu lapang atau juga waktu keadaan sempit. Yang kedua, mengendalikan marah. Yang ketiga, saling memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, taubat kepada Allah bila mana kita berdosa. Demikian, maaf kalau ada kekurangan, dan hanya Allah yang mengetahui atas kekurangan saya, dan hanya kepada Allah kita kembali. Demikian, terima kasih atas perhatian. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.